Akhirnya, kita sampai ke konten saga terakhir, anime Super Dragon Ball Heroes. Saga terakhir ini sendiri bertajuk Meteor Mission, yang mencakup satu arc saja yang berjudul Demon Invader Arc. Saga terakhir ini merupakan saga dengan episode paling sedikit dibanding dengan 3 saga sebelumnya. Jumlahnya hanya 6 episode, sedangkan 3 saga sebelumnya yaitu Universe Mission, Big Bang Mission, dan Ultra God Mission punya jumlah episode belasan sampai 20-an episode. Selain itu, saga terakhir ini agak spesial karena dibuat dengan animasi full 3D CGI. Jadi jangan heran dengan perubahan grafis animasi yang begitu drastis. Latar waktu Meteor Mission ini sendiri tepat setelah cerita Ultra God Mission. Oke, kayak gimana ceritanya? Langsung aja. Sebuah meteor gelap menuju bumi semesta ketujuh. Meteor tersebut menghantam bumi dengan keras, hingga sampai membuat kawah raksasa. Bahkan, para petarung dapat merasakan getarannya. Dari meteor tersebut muncul seseorang yang berkata sudah saatnya dirinya untuk makan. Goku baru saja terbangun pasca menyelesaikan pertarungan melawan Goku Seno. Para petarung lain seperti Jiren dan Hit yang ikut serta dalam turnamen ruang dan waktu super sudah kembali ke semesta mereka. Begitu pula dengan para Seno, menyisakan Trunks Seno yang masih bersama mereka. Ketika Kronowa akan mengembalikan ke bumi dan ke garis waktu mereka saat dijemput, bumi di gulungan waktu malah menghilang. Mereka semua lalu pergi ke planet Kaio untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana mereka juga tidak menemukan siapapun. Mereka malah bertemu dengan seorang majin bernama Ozoto. Ozoto mengaku ia telah memakan Kaio bersama Bubbles dan Gregory. Selain itu, Ozoto mengatakan ia juga sudah melahap bumi. Saat ini, ia tengah memburu para dewa untuk dijadikan santapan berikutnya. Salah satu dewa yang sudah menjadi santapannya adalah Dewa Bumi, Dende. Mendengar hal tersebut, mereka semua lalu bertarung melawan Ozoto. Ozoto ternyata sangat kuat. Ia dapat dengan mudah melumpuhkan Piccolo lalu melahapnya. Begitu pula dengan Gohan. Ozoto mampu mengimbangi Goku, Trunks Zeno, dan Vegeta yang mengeroyoknya. Ozoto memiliki kekuatan untuk menyatukan kembali bagian tubuhnya yang terputus menjadi utuh kembali. Kekuatan tersebut ia dapatkan setelah melahap Majin Buu. Ia juga dapat sesukanya membuat tiruan orang-orang yang sudah ia lahap dari dasar kekuatan duplikasinya. Melihat Ozoto yang semakin kuat, Kronoa memutuskan melarikan diri bersama Goku, Trunks Zeno, dan Vegeta menggunakan gulungan waktu. Kronoa terpaksa melakukan hal tersebut karena menyadari mereka bertiga tidak dalam kondisi terbaik karena baru saja menyelesaikan pertarungan di turnamen ruang dan waktu super. Kronoa mengungkap ia dan rekan-rekannya sudah lama memburu Majin Ozoto. Setelah sekian lama tak berhasil mereka temukan, Ozoto muncul dengan telah menjadi sangat kuat. Sementara, Ozoto saat ini sudah melahap Kaioshin dan Kibito. Berikutnya, ia akan melahap Roh. Ozoto mengungkap ia sudah banyak memakan Kaioshin dari berbagai semesta dan garis waktu. Karena itulah, sekarang ia sudah menjadi sangat kuat. Ia lalu berubah menjadi baby. Saat itu juga muncul Goku Seno dan Vegeta Seno yang sudah dalam mode Super Saiyan 4. Mereka kemudian masuk ke mode Limit Breaker untuk melawan Ozoto, yang mereka kira adalah baby. Ozoto kembali ke bentuk aslinya. Ia memperkenalkan diri sebagai makhluk yang akan melahap seluruh alam semesta. Ia merubah dua cloning dirinya menjadi Frieza dan Cell. Sementara itu, Goku, Vegeta, Trunks Zeno, dan Kronoa telah sampai di planet Namek. Mereka tidak menemukan siapapun di sana, karena seluruh penduduk Namek sudah dilahap Ozoto. Cloning Ozoto ternyata masih berada di planet tersebut. Mereka bersiap bertarung melawannya, dengan Goku menggunakan Ultra Instinct, Vegeta dengan mode Super Saiyan Blue, dan Trunks Zeno dengan mode Super Saiyan God. Kedua Sengoku dan Vegeta telah berhasil mengalahkan tiruan Cell dan Frieza. Melihat lawannya yang ternyata cukup kuat, Ozoto jadi agak khawatir. Cemas kok, dek. Ozoto mengatakan, ada banyak pecahan dirinya yang berada di semua alam semesta. Karena itulah, saat ini ia tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Ozoto meminta pada mereka untuk menunggu semua cloningnya bersatu kembali padanya. Ozoto juga akan membawa mereka ke istananya, karena di sana dia bisa menggunakan kekuatan terkuatnya. Ozoto juga mengaku, ia menyekap orang-orang yang ia tangkap di sana. Jadi Ozoto nggak serta-merta makan semua orang yang dia tangkap. Ada juga yang masih ia tahan di istananya. Kronoa, Goku, Goku Seno, Vegeta, Vegeta Seno, dan Trunks Zeno sampai di istana Ozoto. Mereka semua lalu masuk ke sana, kecuali Kronoa yang menunggu di luar. Ozoto menyambut mereka dengan iming-iming ia akan melepaskan semua orang yang ia serap. Dengan cara mereka semua harus masuk ke 5 ruangan secara terpisah. Di sana mereka akan bertarung 1 lawan 1 dengan cloning Ozoto. Jika mereka berhasil mengalahkan semua cloningnya bersama dengan Ozoto yang asli, maka semua orang yang Ozoto tahan akan bebas. Mereka berlima memulai pertarungan masing-masing. Vegeta melawan cloning Ozoto yang berubah menjadi Janemba. Goku Ultra Instinct melawan cloning yang berubah-ubah menjadi Turles, Bojack, dan Cooler. Vegeta yang awalnya berhasil Ozoto tumbangkan, masih mampu bangkit. Ia akhirnya mengalahkan Ozoto dengan mode Super Saiyan Blue-nya. Gohan baru sadarkan diri. Ia terkurung dalam tubuh Ozoto bersama Goten dan Trunks. Ozoto menyadari Gohan memiliki potensi kekuatan yang besar. Ia menunggu hingga Gohan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Barulah ia akan memakan Gohan. Ia memaksa Gohan mengeluarkan kekuatannya dengan menyakiti Goten, Trunks, dan Videl yang ternyata juga Ozoto tangkap. Melihat Ozoto yang berani-beraninya menyakiti Videl, Gohan dengan amukannya melepaskan diri dari kurungan dan langsung menyerang Ozoto. Buset, kalau udah cewek aja. Ketiga Seno sudah berhasil mengalahkan lawan mereka masing-masing. Namun mereka menyadari bahwa Kronoa yang menunggu mereka di luar malah menghilang.
Goku dan Vegeta yang juga sudah mengalahkan cloning Ozoto bertemu di tempat pertarungan Gohan. Memanfaatkan kelemahan Gohan, Ozoto langsung melahapnya. Ozoto mengklaim saat ini dirinya sudah memiliki kekuatan setara dewa. Goku dan Vegeta kemudian berfusion menjadi Vegito, menggunakan anting Potara yang sebelumnya Konoha berikan. Ozoto menggunakan tubuh Gohan melawan Vegito Super Saiyan Blue. Vegito dengan Kaioken mampu mengalahkan Ozoto dan membebaskan Gohan. Istana Ozoto yang sebelumnya berbentuk bangunan kini berubah menjadi Ozoto raksasa. Para Seno yang berniat mencari Konoha dihalang-halangi oleh kloning-kloning Ozoto yang berubah menjadi Janemba, Starless, Frieza, Baby, Cell, Cooler, dan Bojack. Konoha yang tadi menghilang rupanya berhasil ditangkap oleh Ozoto. Singkat cerita, ketiga Seno yang sudah berhasil mengalahkan para cloning Ozoto menemukan Konoha yang sudah tak berdaya dalam cengkeraman Ozoto. Ozoto kemudian mengeluarkan 4 cloning dirinya untuk melawan para Seno. Gohan mengatakan pada Goku dan Vegeta, saat ini mereka berada di dalam tubuh Ozoto. Ternyata Goku dan Vegeta tidak sadar bahwa mereka telah dilahap oleh Ozoto. Goku dan Vegeta yang dicengkeram oleh tentakel-tentakel Ozoto diselamatkan oleh Lux yang muncul bersama Hearts. Mereka berdua sepertinya juga ditangkap oleh Ozoto. Ozoto berubah menjadi Konoha yang sebelumnya telah ia telan. Sementara Goku dan yang lainnya berusaha membebaskan semua orang yang ditahan dalam kurungan di tubuh Ozoto. Mereka dihalangi oleh cloning Ozoto yang tidak ada habisnya. Hearts telah mengetahui cara agar mereka bisa keluar dari tubuh Ozoto. Bukan dengan mencari pintu keluar, tapi mereka harus menghancurkan dinding-dinding di dalam tubuh Ozoto hingga menghasilkan lubang untuk mereka keluar. Vegeta mengorbankan dirinya untuk membuat lubang di dinding tubuh Ozoto. Dengan kekuatan ledakannya, ia berhasil membuat lubang untuk mereka keluar. Namun Vegeta pingsan. Kekuatan Ultra Insting Goku pun bangkit kembali. Goku dalam mode Ultra Insting sempurna, membawa Vegeta keluar dari tubuh Ozoto. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan sang mantan Kaioshin waktu, yaitu Aios, bangkit dari singgasananya. Melihat Goku dalam mode Ultra Insting sempurna, Ozoto semakin tergiur untuk melahap Goku. Lux dan Hearts juga sudah keluar dari tubuh Ozoto. Sementara itu, para Seno masih bertarung melawan cloning Ozoto yang tiada habisnya untuk membebaskan Konoha. Goku Seno akhirnya berhasil membebaskan Konoha dari kurungannya. Akibatnya, raksasa Ozoto yang melawan Goku Ultra Instinct pun kehilangan kekuatan Kaioshin yang ia ambil dari Konoha. Goku lalu dengan mudah mengalahkan semua cloning Ozoto, menyisakan Ozoto raksasa. Goku akhirnya berhasil mengalahkan Ozoto dengan jurus barunya, yaitu Silver Dragon Fist. Para Seno juga akhirnya terbebas dari tubuh Ozoto. Aios muncul dengan kemudian menyegel sisa pecahan tubuh Ozoto yang mencoba melarikan diri. Aios memulihkan seluruh ruang dan waktu yang telah banyak dihancurkan oleh Ozoto menggunakan kekuatan Super Dragon Ball. Cerita pun selesai. Seperti yang dibilang di awal tadi, Meteor Mission adalah saga terakhir dari seri anime Super Dragon Ball Heroes. Sebenarnya ada satu saga yang gue lewatin, yaitu Dark Demon Realm Mission. Kenapa dilewatin bang? Soalnya ini saga ceritanya cuma mencakup satu arc dan satu episode doang. Iya, satu episode doang. Ceritanya sendiri berlatar pasca saga pertama, yaitu Universe Mission. Menceritakan pertarungan para Seno melawan Raja Kegelapan Mechikabura. Untuk saga ini sendiri nanti bakal gue ceritain ke konten kompilasi semua saga anime Super Dragon Ball Heroes. Jadi bakal ada cerita tambahan di konten kompilasinya nanti. Setelah semua cerita Super Dragon Ball Heroes, next konten gue bakal bikin konten alur cerita dari game Dragon Ball Xenoverse yang masih punya kaitan dengan cerita di Super Dragon Ball Heroes. Sebelum videonya berakhir, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Zarlit dan Eagle Warhead yang udah gabung jadi member level Super Saiyan, dan juga Lace yang udah gabung jadi member level Saiyan. Buat kalian yang pengen akses awal ke semua video dan di-mention nama akunnya di akhir video kayak gini, serta dapat beberapa keuntungan khusus member lainnya, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Jumpa lagi di video berikutnya. Bye!